Selamat datang lagi di Saul Tutorial. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Saul dan ini adalah video terakhir dari playlist pelatihan Clevio. Jadi di video terakhir ini saya akan mereview sebuah halaman website, yaitu website sekolah yang menjadi persyaratan pada tugas checkpoint 3 agar bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya di pelatihan Clevio tersebut. Jadi ini deskripsi tugasnya. Kita diminta untuk membuat sebuah website berbasis data yang dikelola dengan sistem root, yaitu create, read, update, dan juga delete dengan syarat sebagai berikut. Jadi tema dari website yang akan dibuat adalah website sekolah, kemudian memiliki halaman home dengan konten yang menarik, memiliki halaman about beserta dengan konten yang menarik, memiliki halaman list untuk menampilkan data dari database-nya, data dapat ditambahkan oleh user, kemudian data yang diisi oleh user itu divalidasi datanya untuk field yang masih kosong, kemudian ada data dapat dihapus oleh user, juga data dapat diubah oleh user. Nah, selanjutnya dari deskripsi tugas seperti ini kita membuat website sekolah menggunakan PHP Framework. Jadi saya menggunakan Laravel 8. Baik, saya akan buka aplikasi yang telah saya kerjakan. Saya akan buka juga codingannya. Jadi codingan dari aplikasi yang saya kerjakan. Selanjutnya saya akan jalankan servernya dulu. Untuk membuka aplikasi yang telah saya kerjakan. Jadi ini adalah tampilan dari aplikasi yang saya kerjakan. Jadi ceritanya di sini saya membuat sebuah aplikasi website sekolah itu menguak tentang berita atau informasi lain dari sekolah sesuai dengan kategorinya. Ini halaman home-nya atau halaman berandanya. Nah, di sini ada informasi tentang data sekolah. Ini dibuat oleh admin atau user yang dapat mengakses website ini. Ini adalah kategori dari setiap berita yang dibuat atau informasi yang dibuat oleh user. Ini deskripsi pengumumannya. Nah, di sini ada tombol selengkapnya untuk melihat isi dari berita yang ditampilkan. Jika kita klik atau kita buka new tab-nya, akan muncul seperti ini. Jadi ini details dari informasi berita. Kita tombol kembali. Jadi ini halaman beritanya. Seperti ini halaman beritanya. Nah, halaman berita ini atau data informasi berita ini diambil dari database yang datanya saya random atau saya buat dengan menggunakan factory yang ada di Laravel. Ini kita bisa cek di database-nya. Jadi ini saya membuka database menggunakan tampilan CLI.
Ini karena PHP MyAdmin saya masalah, jadi saya coba melihat atau membuka MySQL-nya menggunakan mode CLI seperti ini. Jadi ini data beritanya. Di sini terdapat beberapa navigasi yang dapat difungsikan atau dijalankan. Jadi di sini ada navigasi ke halaman tentang, ini memuat informasi tentang saya yang mengerjakan tugasnya. Ini terdapat deskripsi tugasnya, kemudian halaman kontak seperti ini halaman kontaknya. Nah, ini halaman beritanya. Jadi halaman berita ini dimuat dari database data yang setelah saya isi secara random, jadi menggunakan salah satu fitur story yang ada di Laravel. Nah, di sini juga ada salah satu fungsi untuk login. Jadi jika sebagai klien untuk ketika mengunjungi halaman web, nah bagaimana mengelola data ini? Untuk menghapus atau mengubah data ini kita perlu masuk sebagai user dulu supaya bisa atau mengubah atau menambah berita yang ada di data ini. Saya akan login. Di sini juga ada fitur untuk registrasi. Nah, ini bisa digunakan. Jadi ini misalnya kita klik, ini masuk ke dalam halaman registrasi. Ini misalnya saya isi dulu datanya. Jadi ini sudah ada sistem validasi untuk mengecek apakah data sudah ada atau sudah terisi di database atau belum. Jadi menggunakan unit. Nah, jika berhasil akan muncul seperti ini. Maka akan muncul seperti ini. Jadi ini sudah berubah ke halaman di mana kita masuk sebagai user dengan nama Saus. Nah, selanjutnya kita akan mengelola berita atau informasi yang ada di website ini. Nah, jika kita masuk ke halaman dashboardnya, akan muncul seperti ini. Kemudian kita kelola berita, kita ke menu, kita ke bagian kelola beritanya, akan muncul seperti ini. Nah, ini karena saya sebagai user yang baru, saya belum memuat berita atau belum membuat berita. Coba kita buat dulu salah satu berita. Sini oke, jika sudah saya buat beritanya, nah akan muncul seperti ini. Jadi berita berhasil dibuat dan terdapat apakah berita yang dibuat tadi dimuat ke dalam sebuah list berita. Nah, ini bisa kita cek isi beritanya. Nah, kalau kita ke halaman dashboard, tampilan berita yang tadi kita buat. Ini juga terdapat waktu kapan berita yang dibuat. Coba kita tambahkan lagi beberapa berita ya. Kemudian kita kirim, akan muncul seperti itu. Jadi data berhasil ditambahkan. Nah, ini bisa kita cek di database-nya untuk berita yang baru saja kita tambahkan.
kenapa tidak muncul ya di database-nya. Ntar kita cek di MySQL-nya. Terus lihat tabelnya, jadi beritanya kita buat di tabel berita. Kita lihat, nah ini, jadi yang terakhir kita buat itu yang ini. Nah ini judulnya pelatihan komputer, kemudian sekali pelatihan komputer, kemudian ini yang keduanya. Oke, jadi sudah masuk di database-nya. Nah kita juga bisa mengecek user yang tadi kita buat atau yang tadi saya masuk itu di database juga. Jadi ini yang user tadi saya login. Jadi ini yang tadi saya login. Oke, jadi seperti itu. Jadi jika data berhasil ditambahkan, maka akan dibuat atau diisi ke database-nya. Nah, data ini juga bisa kita cek di website sekolah. Jika sudah dibuat di dashboard, maka akan muncul di berita atau informasi sekolah. Jadi kalau kita buat, misalnya yang saya buat terakhir adalah pelatihan komputer, maka akan muncul di halaman berita itu sebagai informasi yang awal atau informasi yang baru diupdate di halaman berita. Jadi seperti ini. Nah ini jika saya klik, maka akan membuka halaman atau list berita yang ditulis oleh saya. Nah ini semua ini dimuat dari database-nya. Nah ini juga misalnya seperti ini. Nah selanjutnya berita ini dapat kita ubah atau kita kelola, dapat kita edit, juga kita hapus. Misalnya saya akan menunjukkan bagaimana mengubah data ini. Jadi ini jika kita klik, nah di sini pelatihan komputer, saya ingin mengubah bahwa pelatihan komputernya ditunda. Oke, jadi ini misalnya saya hapus beberapa. Jadi deskripsi tugasnya kira-kira seperti ini. Jadi jika saya klik tombol ubah berita, maka kita berhasil diubah. Nah ini, maka telah disesuaikan. Nah jika katanya kita ubah, ini juga datanya diubah di database-nya atau di inputnya ke database. Ini dapat kita cek. Nah ini yang tadi kita ubah. Jadi seperti itu. Nah ini kita bisa cek juga di halaman berita dari website sekolahnya. Maka yang terakhir kita ubah itu akan muncul di halaman utama di beritanya. Seperti ini. Nah jika misalnya kita ingin menghapus, misalnya saya ingin menghapus ini kelas sanitary. Nah ini saya bisa cek di ini, misalnya ini penulisan saya, kelas sanitary dibuka dan komputer ditunda. Misalnya saya ingin menghapus yang ini, kelas sanitarinya dibuka, misalnya saya ingin menghapus, maka saya klik tombol delete nya.
minta konfirmasi. Ketika saya klik yes, maka kita ke halaman beritanya. Jika kita refresh, maka data yang tadi sudah dihapus. Nah, ini kita bisa cek juga di database-nya. Nah, kita refresh lagi, kita lihat. Nah, jadi yang tadi itu sudah dihapus untuk sanitary, ini sudah dihapus. Jadi pengelolaan berita ini disesuaikan dengan user yang masuk ke database, atau user yang masuk database yang masuk ke website sekolah ini sebagai user yang ditunjuk atau dipilih. Baik, jadi seperti itu tutorial atau review dari website sekolah yang sudah saya kerjakan. Jadi website ini dibangun dengan menggunakan Laravel 8. Oke, sekian dan terima kasih.